masyarakat sedang mengalami krisis minyak goreng. 16 ton minyak goreng itu Anda dapatkan dari mana? Ini menarik, tapi mari kita lihat beritanya. Tapi sebelum itu, mari kita ingat-ingat dahulu 3 pertanyaan abang tersebut kepada Partai Demokrat. Dari mana minyak goreng itu didapat oleh Partai Demokrat? Apakah pertama, Demokrat mendapatkan dari penimbun minyak goreng? Atau yang kedua, mendapatkan dari mafia minyak goreng? Atau yang ketiga, jangan-jangan Partai Demokrat nih yang menjadi penimbun dan mafia minyak goreng? Kita ingat-ingat. Gelar operasi pasar murah, Ibas salurkan 16 ton minyak goreng di Ngawai. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 11 Maret 2022, berarti sekitar 4 hari yang lalu. Apakah ini adalah partai yang pertama kali? Mari kita lihat faktanya. Migor langka, PDI Perjuangan bagikan 10 ton minyak goreng kepada warga kurang mampu. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 12 Februari 2022, artinya bulan lalu. Wah, PDI sudah duluan ya. Selain itu juga Partai Nasdem pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2022 melakukan kegiatan operasi pasar di 3 kabupaten yang berlokasi di Sumatera Utara. Setidaknya ada 6 ton minyak goreng. Ternyata membagikan minyak goreng dengan harga yang murah di tengah kelangkaan minyak goreng di mana masyarakat harus mengantre dengan sangat panjang untuk mendapatkan minyak goreng tersebut. 2 partai ini sudah curi start dari bulan lalu. Wih, keren sekali, sudah menjadi inisiator pembagi-bagi minyak goreng murah di tengah kelangkaan minyak goreng. Keren. Selain itu, disusul minyak goreng langka, PSI punya ratusan liter dan jual murah ke warga. Kegiatan itu dilakukan pada tanggal 8 Maret 2022, artinya sekitar 1 minggu yang lalu. Berarti Demokrat ini hanya sebagai followers dari partai-partai yang lebih dahulu membagikan minyak goreng itu. Tapi kayaknya ini menarik jika 3 pertanyaan ini diberikan kepada partai-partai yang pertama kali membagikan minyak goreng itu. Karena bagaimana bisa di tengah kelangkaan minyak goreng masih bisa curi start? Iya nggak? Dan yang paling heboh di media yang mengkritisi itu salah satunya Mas Denny Siregar. Cie, yang cuma bisa kritisi Demokrat, yang lainnya nggak bisa. Kritisi semua dong, biar pro. Seharusnya pertanyaannya, pemerintah mampu nggak mencari juga menindak dengan tegas penimbun-penimbun minyak ini? Jangan-jangan orang pemerintah lagi yang nimbun. Soalnya partai-partai bisa curi start pas masyarakat kesusahan dapat minyak. Hello, masalahnya sekarang bukan di situnya. Minyak goreng itu kebutuhan pokok. Plus itu minyak goreng dimainin sama mafia. Itu yang harusnya lu julutin. Masalahnya apa? Solusinya apa? Ya rakyat mulu yang disalahin, seolah-olah hilangnya minyak goreng itu rakyat yang salah. Bukan soal itunya. Kesel gue ya sama emak-emak yang tidak berguna itu. Mulutnya nyinyirnya luar biasa. Gak pernah kasih solusi yang solutif. Rakyat terus yang salah. Ngaku rawong cilik. Sampai kalau sekarang kita lihat hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya tuh sampai ngelus dodol. Bukan urusan masalah gak ada atau mahalnya minyak goreng. Saya tuh sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya? Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak? Apa ada? Itu menu Indonesia loh. Mengklirkan ya kepada teman-teman media, kita pemerintah tidak pernah mengalah, apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan pada hari Senin, baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET. Kami coba mengomentari untuk hal ini. Saya bagi 2 sisi. Yang pertama adalah proses hukum yang sedang berjalan. Ya, kita negara hukum, tentunya kita juga memiliki norma-norma aturan hukum. Ya,
yang sedang diproses, apakah itu dugaan ya, apakah dugaan kartel, dugaan penyelundupan, dugaan pemalsuan, dugaan penimbunan dan sebagainya, itu adalah satu sisi yang ranahnya tentunya kita serahkan kepada aparat, pihak berwajib, kementerian, lembaga, dan kita tentu mengharapkan ada solusi, ada efek jera, ada kepastian hukum di sana. Nah, sisi yang lain, sisi yang kedua, kami pelaku usaha berharap tentunya momentum ini dijadikan satu paradigma baru, momentum untuk menjadikan perdagangan minyak goreng lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Bagaimana momentum itu bisa terjadi? Yaitu ya saatnya sekarang membenahi supply chain, ya, audit, kalau perlu audit supply chain. Yang diaudit itu siapa? Yang audit itu adalah bagaimana data, ya, bagaimana fisik, bagaimana konkretnya produksi ya di sektor hulu, kemudian bagaimana jalannya proses distribusi, ya, siapa saja distributor, kalau yang tidak punya izin distributor itu harus tidak diizinkan, ya, tidak diperkenankan untuk menjalankan usaha distributor. Siapa yang packersnya itu juga harus packers yang punya izin, dan terakhir siapa yang di sektor hilir, yaitu kami retail modern maupun juga pasar tradisional. Nah, ini momentum, ada momentum. Supaya apa? Supaya kita tidak inginkan, kami pelaku usaha juga tidak inginkan kejadian ini berlarut-larut, bahkan menjadi musiman pada saat tahun yang depan, ya, tahun berikutnya, kita mengalami lagi. Dan ini sesuatu yang tentunya kita nggak harapkan. Baik. Kemudian yang kedua, sekaligus momentum komunikasi publik kita perbaiki. Karena selama ini peraturan-peraturan yang dikeluarkan, kelihatannya tidak ada komunikasi publik yang terintegrasi, ya, yang transparan, yang langsung dari pemangku kepentingan. Yang Sehingga mana? Yang masyarakat mana, Pak Roy? kita bingung. Kebijakan yang mana yang komunikasi publiknya ini tidak maksimal? Iya, contohnya saja, bagaimana Permendak itu juga sudah dilakukan dari bulan Januari. Ini mencatat lebih kurang di bulan Januari ada 3 Permendak. Nah, ini tentunya komunikasi publik ini mungkin bukan poksinya dari Kemendak, karena ada poksi kementerian lain lagi kan untuk komunikasi dan info publik. Nah, kemana komunikasi dan info publik dari kementerian lain atau lembaga lain itu? Supaya apa? Supaya masyarakat tidak keburu panik buying dulu.